Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Liana Viana, NPM 19110403H1. I'm from class 5H from English Education Department UIN Raden Intan Lampung. Here is my video about micro teaching with media snacks and leaders for speaking skill and with the material simple present tense. This video submit for final test with a subject language, teaching, material, and media. So here is my video. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? Good morning. Great, Miss. Good morning. Okay, that's great. I hope you always in a great condition every day and every time. Okay, today we will learn about simple present. But before we start our class today, let's pray based on my personal belief. Pray, begin. Selesai. Oke, nah sebelum kita mulai kelasnya, Miss mau absen satu-satu ya. Nisa, Present, Miss. Citra, Present, Miss. Hidayah Dian, Present, Miss. Lolita. Present, Miss. Oke, jadi hadir semua ya hari ini. Okay, so today we will learn about simple present tense. Nah, di sini udah ada yang tahu belum apa itu simple present tense? Ayo, siapa yang tahu? Sebuah tesis atau keterangan waktu yang menyatakan kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang atau berkali-kali, atau simple present tense juga bisa digunakan untuk menyatakan sebuah kebenaran umum. Yeah. And now, yep, that's great, Citra. And next, there are, okay, you can see on the PowerPoint, what is simple present? Seperti yang sudah disebutkan oleh Citra tadi, jadi simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menceritakan kegiatan sehari-hari kita. Or we can say this is habitual action or daily activity. Jadi simple present tense itu sebuah tense yang biasanya digunakan untuk menceritakan kegiatan kita sehari-hari. Dari bangun tidur ke tidur lagi, atau untuk menceritakan sesuatu yang nyata gitu. And oke. Di sini ada formula atau, nah, di sini ada subjek di dalam simple present tense. Ada yang tahu nggak subjek di dalam simple present tense itu apa aja? Coba. Ada nih di PowerPoint nih. I, you, we, They, he, she, it, or the name of people. Okay, that's great. Jadi benar ya, subjek di dalam simple present itu ada I, you, they, we, he, she, it, dan juga ada name of people gitu. Nah, di subjek ini juga ada dua nih, dibagi menjadi dua. Yang pertama, subject without SES, and second there are subject with SES. Jadi ada subjek yang di dalamnya nggak pakai SES, atau ketika kita membuat kalimat kita nggak perlu menambahkan SES di belakang verb one gitu. Yaitu apa aja nih subjeknya yang tidak menggunakan SES? Pertama ada I, you, they, we, dan kemudian yang nomor dua ada subject with SES. Nah, apa aja subjek yang bisa ditambah, subjek apa aja yang di dalamnya itu verbnya ditambahin SES, yaitu ada he, she, it, atau kata ganti orang ketiga. Nah, lanjut.
Oke, di sini pasti bertanya-tanya ya. Kenapa, Miss, kenapa kok ada subjek yang ditambahin SIS, ada juga yang enggak gitu. Yang pertama, untuk penggunaan SIS akan ditambahkan pada kata kerja verb 1. Itu ada apa aja, yaitu yang seperti Miss bilang tadi, yang ditambahkan SIS itu kata ganti orang ketiga. Contohnya seperti di sini, ada he. He itu kata ganti orang ketiga. Makanya vocab atau verb 1 di sini ditambahkan dengan S or ES. Like example, verb 1 wash. Nah, akhirnya kan S di sini ditambahkan dengan ES. Jadi, he wash the shoes every morning. Or, she buys breakfast every day. Kemudian ada juga she flies every day. Miss, kenapa kok di sini sama-sama Y, tetapi yang by ini hanya ditambahkan S, terus yang satunya yang fly ini kenapa menjadi flies, ES and I. Nah, jadi penjelasannya ada di sini. Nah, kenapa fly ini diubah menjadi I dan ditambahkan ES? Jadi, karena huruf sebelumnya adalah huruf konsonan gitu. Jadi fly. L ini kan huruf konsonan kan? Jadi Y-nya ini Y diganti dengan I. Lalu ditambahkan dengan ES. Jadi flies. Berbeda dengan yang by. Yang by ini kan huruf sebelum Y atau Y-nya ini adalah huruf vokal. Jadi nggak perlu diganti I atau ditambahkan ES, tetapi hanya ditambahkan S saja. Jadi menjadi she buys breakfast every day. Jadi gimana sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan atau bingung nih sama penjelasannya? Ada yang masih bingung? Miss. Cukup, Miss. Lanjut, Miss. Oke, jadi kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, di sini ada formula simple present tense. What is formula? Jadi formula ini kayak rumusnya. Rumus dari simple present tense itu apa? Yaitu subject plus verb 1 SIS gitu. Nah, di sini ada contohnya seperti yang Miss jelaskan tadi. Yang pertama ada I make a cup of coffee. Miss, kenapa kok di sini kan verb 1 nih make. Kenapa dia nggak ditambahin S or ES? Nah, karena subjeknya di sini salah satu subjek yang without SIS, yaitu yang I, you, Dewi tadi. Jadi di sini subjeknya I, maka make di sini tidak harus ditambahkan S. Jadi kalimatnya menjadi I make a cup of coffee. Kemudian yang kedua, she. She ini harus ditambahkan SIS. Nah, verb-nya apa? Buy. Jadi di sini kita tambahkan S. Jadi she buys a new car. Gitu. Oke. Jadi gimana? Sudah paham dengan formula of simple present tense? Jadi apa formula atau rumus dari simple present tense? Subject plus verb 1. S or ES. Subject plus verb 1 ditambah SIS. Oke, that's great. Jadi gitu ya. Jadi nanti kalau misal disuruh membuat sebuah kalimat using simple present tense, jadi harus diingat rumusnya apa, yaitu subject plus verb 1 S or ES gitu. Tapi harus diingat juga tidak semua verb itu bisa menggunakan S or ES jika subjeknya merupakan subjek yang bagian dari without SIS, yaitu a, you, they, we gitu.
Oke, and next. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Contoh dari simple present tense without SES. Di sini ada make, sama seperti contoh sebelumnya, yaitu I make a cup of coffee. Jadi di sini tidak menggunakan SES. Nah, juga lagi pula tadi juga disebutkan bahwa simple present tense itu sebuah kalimat yang biasanya menceritakan habitual action or daily activity. Nah, habitual actionnya or daily activity-nya apa di sini? Nah, bisa dilihat, I wake up at 4 o'clock. Jadi kebiasaan dia adalah bangun di jam 4 pagi gitu. Atau kebiasaannya dia itu adalah kebiasaan dia membuat secangkir kopi setiap hari, mungkin seperti itu. Okay, next there are example with SES. Nah, oke. Di sini ada she buys new book. Jadi dia membeli buku baru. She-nya di sini kata ganti orang ketiga. Kemudian, Miss, kenapa nama di sini kan Kiara? Kiara, kenapa dia menggunakan SES? Karena orang juga itu bisa menjadi kata ganti orang ketiga. Or Kiara wash her hijab. Jadi Kiara mencuci jilbabnya. Seperti itu. Bagaimana? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham nih? Sudah, Miss. Oke. Kalau sudah paham, coba Miss tanya. Tadi ada apa aja subjek dari simple present tense? I, you, they, we, she, he, it. One else or name of people. Okay, really good. Thank you, Ralita. And so, what is the formula of simple present tense? Jadi apa nih formula atau rumus dari simple present tense? Subject plus verb S or ES plus complement. Yep. Really good. Jadi, subjek apa aja tadi yang verb satunya tidak harus ditambahkan SES atau tidak semua vocabnya or verbnya itu ditambahkan SES. Apa aja tadi subjeknya? Ayu Dewi. Oke, really good. Terus yang harus ditambahkan SES itu apa? Kata ganti orang ketiga apa saja? She, he, it. Oke, really good. Nah, jadi Miss anggap di sini semuanya udah paham ya? Yes, Miss. Oke, really good. Nah, sekarang waktunya belajar sambil bermain. Apa ini? This is there are snakes and leaders. Jadi kan teman-teman di sini tadi udah paham kan apa aja tuh subjek dari simple present itu apa aja, lalu elemen or rumus dari simple present itu apa aja. Nah, sekarang waktunya kita praktek. Gimana cara mainnya? Pertama, Miss, I will shake dadu for all of you. Terus kalian yang memainkan gitu. Jadi di sini Miss bakalan shake dadunya buat kalian dan kalian yang akan membuat kalimat using simple present tense menggunakan word yang sudah ada di papan snakes and leaders gitu ya. Siap? Apakah kalian siap? Siap, Miss. Oke. Nah, sekarang mari kita mulai ya. Miss akan mulai berdasarkan absen. Jadi pertama Anissa. Kedua Citra. Ketiga Hidayah Dian. Dan yang terakhir Rolita. Jadi kalian harus make a sentence by using simple present tense. Oke, ini dadunya.
Miss bakalan shake the dice for you. Jadi Miss akan ngocok dadunya buat kalian. Oke, dadunya menunjukkan nomor 4. Nah, di nomor 4 itu ada kata apa? Nah, di sini nomor 1 start, kedua bring, ketiga build, keempat buy. Nah, coba Nisa buat kalimat using simple present tense with word buy. Terserah ya, subjeknya mau pakai yang he, she, it, or are you, they, we. Oke, coba Nisa. Dian buys milk every morning. Oke, Dian buys milk every morning. Oke, that's great. Jadi, Nisa menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu Dian. Jadi, by di sini ditambah. Oke, thank you Nisa. Because Nisa have give an example from word by. So, by using he has make a sentence by using simple present tense. So, let's continue. Kita lanjut ke Citra. Oke, Citra. I will shake the dice for you. Citra dapat nomor 6. Jadi kita lihat Citra bakalan dapat word apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Citra dapat kata word. Please Citra make a sentence by using simple present tense. Coba Nisa, coba Citra. I always forget him every day. Every day and every time. I always forget him every time. Oke, that's great. Jadi di sini Nisa menggunakan subjek I. Jadi forget ini tidak perlu ditambahkan dengan s or es. That's great. Oke. Kita lanjut ke Hidayah Dian. I will shake the dice for you. Dian, you got number 2. Jadi di sini Dian mendapatkan word atau kata fly. Please Dian make a sentence by using simple present tense. Ayo coba Dian. I'm playing Simple present tense Dian, fly. Ingat tadi subjeknya apa aja coba? Ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, coba Dian buat kalimat menggunakan subjek tersebut. Kemudian rumusnya tadi masih ingat kan? Subjek plus verb 1 plus ses. Coba dibuat fly ini menjadi sebuah kalimat. Come on, Dian. Dian, are you there? Oke, silakan Dian. fly me to the moon. Subjeknya mana? I'm flying to the moon. Ayo, tadi subjeknya apa aja? Boleh bantu nggak, Miss? Ya, sure. Silahkan Citra. A butterfly flies on the sky. Butterfly flies in the sky. Yeah. Okay, really good. Jadi gitu ya Dian. Nanti coba diingat-ingat lagi ya apa subjeknya, lalu apa rumusnya untuk membuat sebuah kalimat menggunakan simple present tense. Oke. Kita lanjut ke Indri. Indri. You Yes, got Miss.
Oke, you got a number 3. Jadi di sini Indri mendapatkan kata it. Oke, 1, 2, 3. It. Please Indri make a sentence by using simple present tense. Coba. Leah eating fried rice. No. No, it's simple present tense. Jadi simple present tense itu menggunakan s, res ya, bukan eng. Bukan ditambahkan dengan ing. Jadi ditambahkannya s or ts. Coba tadi diingat awalnya apa aja. Yang pertama subjeknya itu ada I, you, they, we, he, she, it. Kemudian rumusnya itu menggunakan subject or as plus verb 1 as es. Jadi verbnya ditambahkan verb as es, bukan ditambahkan verb ing. Gitu. Kalau verb ing itu menjadi present continuous ya. Oke. Yes, Miss. Oke, let's try again, Indri. Coba lagi. Leah eats fried rice. Leah No. eats Eat fried rice every day. Ya, gitu. Oke, thank you Indri for give an example. Okay, the last there are Rolita Al-Hanifah. Rolita. Yes, Miss. Okay, you get a number 3. You also get a number 3. So, what is it? 1, 2, 3. You get the word dream. Now, please make a sentence by using simple present tense. Oke, coba silakan, Rolita. She sent dreams to Allah every night. She Send dreams to Allah every night. She sent dreams to Allah Every night. every night. Okay, that's great. Thank you, Rolita. Jadi seperti itu ya, contoh dan juga cara membuat kalimat menggunakan simple present tense gitu ya. Jadi buat yang belum paham, Miss ulangi lagi. Simple present tense, di dalam simple present tense itu ada yang namanya subjek. Apa aja tadi subjeknya? Ada yang ingat? Are you, they, we, she, it. Oke, our name of people. Bagus. Kemudian ada ini rumusnya. Apa tadi rumusnya? Subject plus verb SES plus complement. Yes. Really good. Jadi seperti itu ya. Udah paham kan? Sudah, Miss. Yes, I Yes. have it. Mungkin ada yang masih belum paham nih. Atau masih bingung gimana sih cara membuat sentence menggunakan simple present tense. Boleh tanya nih, silahkan yang ingin bertanya. Atau emang sudah benar-benar paham? Kalau udah benar-benar paham, Miss rasa cukup sampai di sini kelasnya. Tapi kalau emang masih ada yang bingung, silahkan bertanya. Bagaimana? Sepertinya cukup, Miss. Cukup, oke. That's great. Jadi Miss harap teman-teman di sini dapat memahami apa itu simple present tense dan cara menggunakannya di dalam sebuah kalimat, gitu ya. Oke, that's all about our lesson today. Thank you for your nice attention. And I hope you always be happy, always be healthy every day and every time. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Miss. Thank you, Miss. Yeah, a pleasure. See you guys. See you. See you, Miss.
Yes.